Hai guys, apa kabar? Mimin doain ya, semoga yang setia nonton video dari channel Mimin selalu sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Azumi. Film yang rilis pada tahun 2003 ini disutradarai oleh Ryuhi Kitamura, dibintangi oleh Aya Uto, Hiroki Narimiya, Kenji Kohashi, dan nama besar lainnya. Bercerita tentang sekelompok anak muda yang sejak kecil dididik untuk menjadi pembunuh oleh seorang samurai. Salah satu dari anak-anak muda tersebut adalah Azumi, seorang ninja paling cepat dan paling kuat. Bagi yang mau nonton full movie-nya, Mimin sisipkan linknya di deskripsi ya guys. Oke guys, tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai setelah Perang Sekigahara, yaitu awal masa pemerintahan Shogun Tokugawa yang dipimpin oleh Ieyasu Tokugawa. Seorang jenderal Tokugawa yang bernama Chi atau Gesai diberi perintah oleh pendeta tinggi atau disebut juga Tenkai untuk menghentikan pemberontakan yang akan terjadi pada zaman tersebut. Maka Ji mulai mengumpulkan anak yatim piatu akibat perang yang dinilai mempunyai bakat untuk menjadi seorang pembunuh. Di suatu masa, di siang yang cerah, terlihat di gurun pasir ada seorang anak gadis kecil yang sedang bersedih karena ibunya telah meninggal. Tak lama kemudian, ada seorang kakek bersama 3 anak laki-laki yang tak sengaja lewat dan menghampirinya dan kemudian mengajak untuk ikut bersamanya. Beberapa tahun kemudian, anak-anak itu sudah beranjak dewasa. Terlihat mereka sedang berlatih di tengah hutan sebuah pegunungan bersama teman-teman yang lain. Setelah mereka selesai latihan, mereka berkumpul dan saling curhat kalau sebentar lagi mereka akan turun dari pegunungan itu untuk menjalankan sebuah misi. Mereka semua terlihat senang karena bertahun-tahun lamanya mereka menunggu masa-masa yang selama ini mereka impikan. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara kentongan dari gurunya yang berarti sudah saatnya makan siang. Lalu mereka semua bergegas masuk kembali ke gubuk. Saat mereka menikmati hidangan makanan mereka bercerita bahwa akhir-akhir ini ada 2 orang murid yang terkuat dan tercepat dan sangat menonjol. Yang satu bernama Azumi dan yang kedua bernama Nachi. Lalu sisanya terlihat sama. Tak lama kemudian gurunya yang bernama Gesai berkata, "Kita akan meninggalkan gunung ini serentak." Semua murid pun diam dan kaget. Karena akhirnya waktu yang selama ini mereka tunggu-tunggu telah datang, yaitu menjalankan misi. Mereka semua terlihat sangat gembira, di mana rasa gembira itu tidak pernah mereka rasakan selama ini. Malam sebelum menjelang datangnya misi, guru Gesai atau Chi yang sulit tidur. Dia teringat saat anaknya meninggal pada masa Perang Sekigahara. Ia berjanji dengan pendeta Tenkai untuk menyelesaikan sebuah misi dengan mendidik 10 murid. Tak lama ia bangun, kemudian menyuruh Azumi membangunkan yang lain untuk segera berkemas. Di pagi buta mereka pun dikumpulkan di depan gubuk oleh guru Gesai. Ia menyuruh murid-muridnya untuk membuat satu tim dan memilih pasangan yang paling mereka sukai. Ia pun berkata, "Misi yang akan kalian jalankan sangat bengis dan sangat keras. Tidak bisa memilih siapa yang akan kalian bunuh. Kadang kalian harus membunuh anak kecil atau orang yang sangat terhormat. Kalian harus mempunyai pikiran baja menjadi tak berperi kemanusiaan." Hingga akhirnya guru Gesai memberikan ujian terakhir untuk mereka, yaitu untuk saling membunuh sesama pasangan dari tim mereka. Mereka sempat bingung, karena menurut guru Gesai yang lemah dan tidak mau membunuh, mereka yang bisa lari dan kemudian akan dibunuh oleh guru Gesai. 始め G の命令だぞ。来いなよ。 Kini tersisa 5 orang pembunuh terbaik, yaitu Nagara, Uchiha, Hyuga, Amagi, dan Azumi. Kemudian kelima pembunuh terbaik dan gurunya meninggalkan tempat mereka berlatih dan menuju ke tempat misi mereka sebenarnya.
Saat dalam perjalanan, mereka melihat perampokan sebuah desa. Namun mereka dilarang oleh Ji untuk membantu. Karena menurut Ji, walaupun mereka membantu, namun tidak dapat membuat negeri tersebut menjadi aman. Karena ada misi yang lebih besar yang harus segera diselesaikan, yaitu membunuh orang-orang yang masih memihak pada Toyotomi Hideyoshi yang akan memberontak kepada pemerintahan Ieyasu Tokugawa. Lalu tibalah guru Ji dan kelima orang muridnya itu di sebuah tempat. Dan dengan seketika datang seorang ninja yang bernama Nagato mengejutkan Nagara, Uchiha, Hyuga, Amagi, dan Azumi. Ninja tersebut memberikan sepucuk surat dari Tenkai untuk Guru Ji yang berisikan perintah untuk membunuh Asano Nagamasa, Kato Kiyomasa, dan Sanada Masayuki yang dianggap akan mengganggu jalannya pemerintahan Tokugawa. Lalu misi kedua mereka pun dimulai, yaitu membunuh Asano Nagamasa. Terlihat Azumi mendekati Nagamasa yang sedang memancing ikan, lalu ditahan oleh pengawalnya. Karena tidak sembarangan orang bisa mendekati Nagamasa. Azumi yang terlihat muda dan cantik akhirnya diizinkan oleh Nagamasa untuk mengobrol dengannya. 名はこうやって取るもんだ。名は何と申す。はずみ、お前は？ Nagamasa. Saat Nagamasa mengenalkan dirinya, Azumi langsung membunuhnya karena dia adalah salah satu orang yang menjadi target para pembunuh dalam menjalankan misi. Pada misi yang ketiga untuk membunuh Kato Kiyomasa, mereka mengalami kesulitan karena Kato Kiyomasa didampingi oleh seorang samurai bernama Kanbei yang bertugas untuk menjaga keselamatan tuannya dari para pembunuh. Malam harinya, mereka terlihat sedang makan malam. Gurunya berkata, adakah dari kalian yang terkena senjata? Jika sampai ada, itu sangat berbahaya, walaupun hanya tergores karena racunnya sangat mematikan. Saat itu terlihat Amagi yang pergi ke belakang rumah untuk buang air kecil sambil melihat lukanya dan dia hanya menghisap lukanya itu. Terlihat juga di atas Amagi di sebuah pohon ada salah seorang ninja anak buah dari Kanbei yang bernama Saru sedang memata-matai mereka. Penasaran dengan para pembunuh itu, lalu Kanbei menyusun rencana. Terlihat di sebuah hutan para kelompok Kiyomasa sedang melakukan perjalanan. Kanbei yang mempunyai feeling kuat yang merasakan kedatangan para musuh mereka. Saat mereka berhenti, benar saja, Azumi yang pertama kali menyusup dan membunuh salah satu pengawal mereka. Meskipun Kanbei terlihat cerdik, ia sempat kaget dengan kedatangan Azumi yang begitu cepat. Tak lama teman-teman yang lain ikut menyerang mereka. Merasa marah, Kanbei langsung menyerang Azumi dengan tembakan. Lalu ia mencoba lari dengan membawa tuannya, Kiyomasa. Melihat itu, tidak mungkin Azumi membiarkannya pergi. Azumi langsung mengejarnya dan menendang gerobak yang ditumpangi oleh Kiyomasa dan terjatuh ke jurang. Namun ternyata itu adalah sebuah jebakan yang di dalamnya ternyata berisi Saru dan beberapa ninja lainnya. Dan kini Azumi harus berhadapan dengan para ninja itu. Namun tak lama datang Amagi yang membantu Azumi untuk menghadapi para ninja itu. Di tengah-tengah pertarungan mereka, terdengar suara burung elang yang berarti kode bahwasannya Kiyomasa telah terbunuh. Terlihat para ninja itu bukanlah lawan yang seimbang untuk Azumi dan Amagi. Namun sayangnya, Amagi sempat terkena senjata dari ninja itu. Kemudian mereka pergi. Sins berpindah ke Kanbei dan tuannya yang sedang melihat mayat Kiyomasa palsu. Ternyata yang mereka bunuh adalah orang yang mirip dengan Kiyomasa. Lalu Kiyomasa menyuruh Kanbei untuk membunuh Guru Ji dan murid-muridnya. Kemudian Kanbei segera menyuruh Saru untuk memulai perang. Tak lama Saru mencari pembunuh bayaran untuk membunuh Guru Ji dan murid-muridnya. Keesokan harinya, Azumi dan kawan-kawan beserta gurunya melewati sebuah kota. Kota yang terlihat ramai. Terlihat ada sebuah pertunjukan dari sekelompok penggembara ada di antaranya. Salah satu gadis cantik yang menawan bernama Yae, hingga membuat Hyuga terpesona. Hyuga memperkenalkan diri kepada mereka, begitupun Azumi. Setelah mereka berbincang-bincang, tak lama kelompok para penghibur itu pergi meninggalkan kota itu. Begitupun Azumi dan teman-temannya.
Keesokan harinya, Guruji dan murid-muridnya terlihat mulai berkemas untuk meninggalkan tempat tersebut. Di situ terlihat Amagi yang masih tertidur lelap. Tak lama Hyuga meminta izin kepada Guruji untuk pergi ke kota sebentar karena ia yang masih penasaran dengan gadis itu, guys. Hyuga yang ditemani Azumi dan Nagara akhirnya sampai ke kota. Namun kota sudah sangat sepi dan para penghibur itu sudah pergi dari kota itu. Azumi dan Nagara yang melihat Hyuga galau akhirnya mengajak Hyuga dan Nagara untuk mengejarnya karena menurut mereka para penghibur belum jauh dari tempat itu. Tak lama mereka menemukan para penghibur itu yang sedang dibantai oleh pembunuh bayaran Kanbei. Melihat mereka dibantai, Azumi, Nagara, dan Hyuga tak terima melihatnya dan segera menghabisi mereka. Karena sebenarnya yang mereka cari adalah Guruji dan murid-muridnya. Kini terlihat hanya ada satu orang yang bernama Yae yang kemudian diajak Azumi ke tempat gurunya. Setelah sampai, mereka harus melihat Amagi yang tak berdaya karena tubuhnya sudah terkontaminasi oleh racun ninja. Guruji segera menyuruh semua murid untuk berangkat menjalankan misi dan meninggalkan Amagi. Sempat terjadi perdebatan antara guru dan murid-muridnya, namun ia tetap bersikukuh untuk meninggalkan Amagi karena menurutnya tak lama Amagi akan mati. Mendengar akan hal itu, Amagi langsung mengambil samurainya untuk bunuh diri. Terlihat Hyuga dan Yae sedang berjalan-jalan. Ia yang terpisah dengan Azumi dan dihadang oleh Bijomaru Mogami yang sebelumnya dibebaskan dari penjara Nishikawa. Bijomaru yang melihat salah satu pedang Hyuga patah, lalu ia memberi kesempatan untuk Hyuga menggunakan dua pedang yang utuh. Pertarungan pun dimulai. Bijomaru belum mencabut pedangnya, namun terlihat ia telah melukai tangan Hyuga. Terlihat Hyuga bukanlah lawan yang seimbang untuk Bijomaru, hingga akhirnya ia tak berdaya. Saru yang tidak sabar ingin melihat Hyuga mati, ia langsung membunuhnya. Bijomaru marah dengan Saru karena ia merasa terganggu. Tak lama Yae harus melihat Hyuga terbunuh di depan matanya dan menangisinya. Hingga Yae memarahi Azumi untuk tidak lagi ikut dalam misi itu, karena menurutnya banyak orang lain yang bisa menggantikannya. Kemudian ia mengajaknya ikut pulang ke kampungnya. Terlihat Kanbei yang sedang duduk manis mendapat laporan dari Saru bahwa Bijomaru telah berhasil membunuh salah satu murid Guruji. Namun tetap saja Saru tidak suka dengan sikap Bijomaru yang terlalu santai dalam membantai musuh mereka. Di tengah pembicaraan mereka, mata-mata Guruji tercium oleh Saru dan dikejar oleh Saru. Sampai mereka pun bertarung, terlihat mereka adalah lawan yang seimbang. Namun akhirnya Nagato tertusuk oleh pedang dari Saru, kemudian ia kabur. Saru tak lagi mengejarnya karena ia melihat pedangnya telah berhasil menusuk Nagato dengan sangat dalam. Di sisi lain, Guruji, Nagara, dan Uchiha sampai pada sebuah tempat hingga Nagato datang membawa bom dan mengabarkan kepada mereka bahwa pasukan musuh menuju Gamo dengan menggunakan kapal. Guru Gesai atau Guruji yang berambisi untuk menyelesaikan misi, ia akan tetap mengejar mereka, meski langkahnya telah terbaca oleh musuh. Tak lama Nagato muntah darah karena sebelumnya ia tertusuk oleh pedang Saru dan kemudian ia pergi. Di sisi lain, Bijomaru dan Saru datang di sebuah kota untuk menjadikan mereka sebagai sekutu. Di tengah-tengah kota, Bijomaru yang terlihat cantik, ia dihadang oleh salah satu warga di kota itu. Salah seorang itu yang mulai piknik, dari wajah sampai lutut Bijomaru, kemudian Bijomaru ditawar harganya oleh orang itu sambil memegang burung dari Bijomaru. Dengan sangat cepat Bijomaru mencabut pedangnya dan memenggal tangan orang itu. Seketika orang itu kesakitan dan berguling. Namun di saat Saru melemparkan koin emas, semua orang langsung berebut untuk mengambil koin emas itu, termasuk salah seorang yang terpotong tangannya itu. Saat malam tiba, Nagara, Guruji, dan Uchiha menyusup masuk ke kota di mana Kiyomasa berada.
Perlahan mereka membunuh para penjaga dan masuk ke gerbang utama di kota itu. Namun sayangnya, penyerangan mereka telah terbaca oleh Kanbei dan sekutunya. Tak lama setelah mereka masuk gerbang, langsung tertembak oleh musuh. Dan kini mereka masuk dalam perangkap jebakan musuh. Karena terlanjur masuk ke perangkap musuh, mereka terus menyerang dan berharap bisa menyelesaikan misi mereka, yaitu untuk membunuh Kiyomasa. Di ruang persinggahannya, terlihat Kiyomasa dengan santainya menikmati secangkir teh hijau sambil menyanyikan sebuah lagu. Tidak tahu itu lagu apa, namun terlihat lagu itu seperti lagu yang ada di pewayangan. Penyerangan terus berlanjut hingga Guruji sampai di ruang persinggahan Kiyomasa. Saat Guruji akan membunuh Kiyomasa, terlihat Kanbei untuk melindungi Kiyomasa dan mencabut pedangnya. Lalu mereka pun bertarung. Tidak butuh waktu lama, Kanbei melumpuhkan Guruji karena kondisi Guruji yang sudah tidak memungkinkan. Kanbei yang begitu cerdik tidak langsung membunuh Guruji. Namun ia menggunakan Guruji sebagai umpan agar semua muridnya datang. Di luar terlihat Bijomaru sedang menyaksikan pertarungan Uchiha yang melawan begitu banyak pasukan. Dan kini Uchiha semakin tak berdaya ketika melihat Guruji telah disandera oleh mereka. Guruji yang menyuruh Uchiha kabur, ia tak memperdulikannya dan terus menyerang hingga ia terbunuh. Kini hanya tersisa gurunya yang tak berdaya yang sedang disandera. Dan satu muridnya lagi bernama Nagara. Namun saat itu Nagara tak terlihat, entah di mana ia berada. Di lain sisi terlihat Azumi dan Yae yang akan pergi ke desa Tangou, yaitu tempat di mana Yae tinggal bersama keluarganya. Yae memberikan baju perempuan untuk Azumi, namun ia lebih memilih sebuah jubah. Saat malam tiba, terlihat Yae yang sedang merias wajah Azumi. Azumi. Dan tak lama mereka pun tertidur. Tak lama datang sekelompok orang tak dikenal yang kemudian akan memperkosa Yae. Azumi yang tak tega melihat Yae akan diperkosa, ia langsung mencabut pedang dari salah satu kelompok itu dan dengan cepat membunuh semuanya. Akhirnya Azumi tidak lagi ikut dengan Yae. Dia lebih memilih menyelesaikan misi dan kemudian menyusul gurunya, guys. Keesokan harinya, Kanbei dan Kiyomasa segera melanjutkan perjalanannya, menggunakan kapal dan pergi dari kota itu. Kanbei menyisakan sisa pekerjaannya kepada Saru dan Bijomaru. Di sudut kota itu, terlihat ada dua orang penjaga yang saling maido untuk beristirahat. Namun akhirnya mereka membuat kesepakatan dengan melemparkan sebuah koin. Sesaat sebelum koin itu jatuh, mereka berdua sudah terbunuh oleh Azumi. Terbukti kalau selama ini Azumi adalah murid tercepat dan terkuat dari Guruji. Tak lama Azumi mengarahkan bom ke salah satu titik di kota itu yang kemudian dilihat oleh Bijomaru dan lainnya. Terlihat Guruji berteriak untuk menyuruh pergi. Namun langsung dibabat dengan katana oleh Bijomaru. Azumi yang melihatnya ia semakin marah dan langsung menyerang kota itu, guys. Satu persatu orang-orang itu mati terbunuh Azumi. Dan terlihat Bijomaru yang sangat kegirangan melihat kecepatan Azumi. Karena Bijomaru sangat ingin mendapatkan lawan yang seimbang dengan dirinya. Tak sabar melihat Azumi mati, Saru menyuruh pasukannya untuk menembak Azumi. Namun terlihat tembakan itu tidak terkena Azumi, melainkan mengenai pasukan dari sekutu mereka. Para sekutu itu lalu marah karena mereka tahu itu adalah kota mereka. Hingga akhirnya para sekutu itu balik menyerang pasukan Kanbei. Lagi-lagi Bijomaru terlihat semakin keranjingan. Dan ia pun ikut membunuh semua pasukan tanpa memilih mana lawan dan mana kawan. Terlihat Azumi menghindari perang itu dan bersembunyi di salah satu ruangan. Ia pun sedang diintip oleh Saru yang akan menembakkan dengan sebuah bom. Namun saat Saru akan menembaknya, terlihat Nagara yang tiba-tiba ada di depannya. Ia pun kaget karena Nagara membawa sebuah bom dinamit yang akhirnya meledakkan mereka semua di tempat itu. Dan terlihat Saru yang terlempar ke atas awan. Setelah semua pasukan mati dan hanya tersisa Azumi dan Bijomaru, Bijomaru terlihat senang karena tidak ada yang mengganggu pertarungan mereka.
Dan kini Bijomaru menemukan lawan yang seimbang. Akhirnya mereka pun bertarung. Bijomaru yang melemparkan bunga mawarnya, bunga itu tersayat oleh Azumi dan membelah menjadi dua. Dan Bijomaru semakin takjub dengan kecepatan Azumi, karena sedikit pun ia tidak menggores luka di tubuh Azumi. Tidak membutuhkan waktu yang lama, lalu Azumi menyayat perut Bijomaru. Namun itu tidak membuat Bijomaru mati, justru ia semakin menggila dan membuat Azumi melakukan serangan terakhir yang tidak disadari oleh Bijomaru sendiri. Ia tak sadar bahwa kepalanya sudah putus. Tak lama Azumi mencari gurunya yang ternyata masih hidup. Sesaat sebelum gurunya mati, ia mengatakan bahwa misi itu telah selesai dan tidak ada misi lagi. Lalu hujan pun turun, tanda alam ikut bersedih karena Guruji telah mati. Di lain sisi, terlihat Kiyomasa, Kanbei, dan pasukannya sedang melakukan perjalanan kapal untuk menuju Gamo. Kiyomasa terlihat gembira dan senang sambil memuji Kanbei, yang merasa sangat damai dengan perjalanannya menuju Gamo. Namun, siapa sangka Azumi yang tiba-tiba datang langsung menebas kepala Kiyomasa dengan pedangnya kemudian langsung kabur. Kanbei tidak menyangka kalau Azumi akan datang. Ia pun sangat menyesal karena telah teledor menjaga tuannya Kiyomasa. Sins kembali ke kota itu guys. Terlihat Nagara yang masih hidup dan kemudian Azumi menghampirinya. Itulah alur cerita film Azumi yang dirilis tahun 2003 lalu guys. Jangan lupa guys dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Lalu share video ini ke semua akun media sosial kalian supaya channel ini semakin berkualitas dalam menghibur kalian. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel ini guys. Salam Detektif Movie.